seperti itu. Nah, terus yang kedua itu adalah tentang masalah air. Air kita tampung jadi penyakit. Ya ini benar, ini satu hal Bapak. Dia ke arah aliran sungainya ya, ke arah kari. Nah, yang kita bayangkan dengan situasi yang sekarang ini, dengan kita bikin chamber-chamber tadi atau bak air, di bak pertama pastinya filtrasinya tidak akan maksimal, tapi di bak kedua pastinya air akan lebih maksimal. Di bak ketiga akan lebih maksimal. Nah, tergantung dari kandungan yang dibawa sama airnya, tapi mostly ya, air-air yang dari saluran warga, kemungkinan besar isinya adalah campur sama minyak, sama sabun, potensinya itu. Kalau di IPAL, kondisi IPAL di DSDA itu masih ringan sebenarnya Bapak Ibu. Kondisinya masih ringan. Kasarnya nanti bisa kemungkinan besar kalau misalnya diperlukan, itu hanya ditambah sama bioorganiknya aja. Kemungkinan seperti itu. Nah, artinya tambungan seperti itu. Nah, yang kita bayangkan jangan sampai dia itu dia harus mengalir. Jadi meskipun dia terlihat menggenang, tapi dia sebenarnya air itu mengalir gitu. Nah itu sebenarnya kita akan rencanakan kira-kira seperti itu. Oke, terus yang terkait tentang dari Pak Samsul masalah Greenbelt, benar Pak? Ya. Pak Samsul di tata kota ya, perencanaan di berarti Citata Pak ya? Ya, saya sering koordinasi ke sana juga Pak terkait sama bangunan. Jadi yang kita desain di sini, kita rencanakan ini, batasan yang kita dikasih itu cuman maksimal 15% adalah area non resapan hijau, area tertutup ramah hijau ya kalau nggak salah istilahnya ya. Area tertutup ramah hijau. Area tertutup ramah hijau itu non hijau ramah lingkungan ya. Nah artinya tuh konsep-konsep di mana dia masih poros Bapak Ibu. Atau kalau kita bikin bangunan semakin tebel bangunannya, tebel tuh maksudnya secara luasan Bapak Ibu, misalnya 10 kali 10. Kalau misalnya ada tampias air hujan ngeresap ke dalam tanah, misalnya ini ada luarnya, air itu dia masih ngeresap ke bawah, tapi dia punya batasan kapilernya Pak, kapilaritasnya. Nah, radiusnya itu paling jauh cuma di 3 meter ketika dari posisi dia terkena basah. Jadi kalau misalnya di 10 kali 10, palingan yang akan ada area yang akan tidak terkena basah gitu. Nah, area tidak terkena basah itu kurang lebih kalau dengan hitung-hitungan tadi, berarti kira-kira ada sekitar 4 meteran, 4 kali 4 meter. Nah, logikanya itu adalah semakin tebal bangunan yang kita bikin, semakin sulitlah air meresap ke dalam tanah. Kira-kira konsepnya seperti itu. Semakin masif surfacing yang kita bikin, semakin sulit air untuk masuk resap ke tanah. Sementara konsep taman itu konsepnya adalah sebanyak mungkin resapan yang bisa dimasukin ke dalam tanah, dikembalikan ke dalam tanah. Nah, tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan taman ini tidak akan berfungsi maksimal ketika hanya bicaranya itu ada dari sisi naturalnya. Kita perlu fungsikan juga untuk manusianya. Nah, makanya ada batasan 15%. Artinya kurang lebih sekitar kalau dengan luasan kita Bapak Ibu 5.100 kurang lebih. Sementara per area ini paling luasannya masih di sekitar 100 meter. Terus untuk area yang kedua kurang lebih mungkin di sekitar 300 meter, yang ini juga 300 meter. Area yang ini mungkin nyampe di 500 meter. Sementara sisanya adalah pedestrian itu mungkin kita bisa asumsikan setengah-setengah lah gitu ya, karena dia sebenarnya kan tidak terlalu tebal secara body konstruksinya. Gitu. Jadi dari hitungan kasat yang udah kita hitung itu jatuhnya masih di bawah 5.100, kurang lebih mungkin masih ada di 3.800-an Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita sudah coba mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Nah, terus yang terakhir mungkin yang pengen saya tanggapi itu adalah masalah sampah. Ya, sampah ini bagian yang jadi concern kita juga. Jadi masalah sampah ini sebenarnya saya rasa ya bukan masalah kita anak orang Jakarta itu males buang sampah. Sebenarnya cuma gara-gara sampahnya kejauhan aja mungkin gitu. Jadi megangnya males kelamaan gitu. Nah, kalau sampah ada beberapa titik, jaraknya, intervalnya cukup, saya rasa warga kita dengan kelengkapan yang fasilitas seperti kloset, ada wastafelnya, dan air bersihnya. Nah, yang kedua, jadi ada 1 kubikel. Yang di titik kedua itu kita set ada 2, satu yang umum, satu lagi